Halo mas guys, kembali lagi di channel Nugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan membahas soal-soal turunan fungsi trigonometri. Soal yang pertama, jika Gx sama dengan 3x kuadrat min 1 per 2x kuadrat plus 2 cos x, maka G aksen x sama dengan, yang dimaksud ini adalah turunannya ya, turunan pertamanya. Perhatikan kalau kalian lihat ini soalnya ini bisa kita selesaikan langsung ya, jadi nggak usah menggunakan apa itu namanya rumus UV itu, nggak usah. Itu hanya untuk bentuk fungsi yang perkalian. Kalau ini kan penjumlahan pengurangan, itu tidak usah pakai rumus UV. Jadi kita langsung selesaikan. G aksen x sama dengan 6x ya, turunan dari 3x kuadrat itu 6x. Kemudian turunan dari 1 per 2x kuadrat. Nah ini kita perlu ubah dulu bentuknya menjadi gini, setengah kali 1 per x kuadrat ya. Nah ini bisa kita ubah menggunakan sifat eksponensial, setengah x pangkat min 2 gitu ya. Nah ini kita turunkan nih, turunkan jadinya min 1, atau saya tulis dulu setengah kalikan min 2, kemudian x pangkat negatif 3 ya, sama dengan ini coret-coret jadinya min 1 atau min x pangkat min 3 atau min 1 per x pangkat 3. Nah turunannya adalah ini, kita masukkan ke sini ya, masukkan. Nah turunannya adalah min 1 per x pangkat 3, di sini ada min lagi jadinya plus 1 per x pangkat 3. Kemudian turunan dari 2 cos x itu adalah min sin ya, turunannya cos min sin, turunannya sin cos. Jadi ini min 2 sin x seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah 6x ditambah 1 per x pangkat 3 min 2 sin x. Gini ya, jawaban yang benar yang mana nih? 6x plus 1 per x pangkat 3 min 2 sin x. Jadi jawabannya adalah yang A ya mas guys, mbak guys. Selanjutnya soal nomor 2, jika Hx sama dengan 2 sin X plus cos X, X dalam satuan radian, maka nilai dari H aksen dalam kurung setengah pi. Nah ini soal seperti ini, itu yang diinginkan adalah ketika kita sudah menurunkan satu kali turunan, itu nanti X nya diganti dengan nilai yang di dalam kurung ini mas guys, mbak guys. Jadi kita tetap harus menyelesaikan, kita turunkan dulu H aksen X dulu ya. Nah ini juga sama ya, ini karena ini penjumlahan jadi bisa kita hitung langsung tanpa menggunakan rumus UV ya. 2 sin X, sin turunannya apa? Sin itu turunannya adalah cos, jadi 2 cos X, kemudian cos itu turunannya adalah min sin. Nah gini langsung, min sin X. Ini langsung ya, ini bentuk turunannya. Sekarang kita ganti X nya dengan setengah pi atau pi per 2 ya. Pi per 2 itu kalau kita ubah ke bentuk sudut satuan derajat, itu tinggal kita kalikan dengan 180 ya, 180 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi pi per 2 itu adalah 90 derajat. Kita masukkan 2 cos pi per 2 dikurangi sin pi per 2 ya. Cos 90 berapa? Cos 90 itu 0. Jadi 2 kali 0 dikurangi sin 90 itu 1. Jadi hasil akhirnya adalah 0 dikurangi 1, negatif 1. Nah jawabannya adalah yang B. Jadi gitu ya mas guys. Oke, berikutnya soal yang ketiga, hasil bagi diferensial dari fungsi G theta. Nah ini mungkin agak aneh ya bagi kalian yang terbiasa dengan variabel X, kok tiba-tiba ada variabel theta. Ya nggak masalah ya mas guys. Jadi kalian nggak usah kaget, nggak usah bingung. Anggap aja theta ini sama dengan X, jadi perlakuannya sama. Turunan fungsi G theta ya terhadap theta itu sendiri. Nah kalau di sini kita lihat ya, fungsinya adalah fungsi pembagian atau fungsi rasional ya. Ada pembilang, ada penyebut. Nah ini kita misalkan yang pembilang ini adalah U, yang penyebut adalah V. Jadi kita menggunakan permisalan ya, misal. Nah, ini misal tadi U nya adalah 1 min sin theta ya,
Kemudian U aksen atau turunannya dari 1 min sin theta itu adalah berapa? Turunannya 1 kan 0 ya. 0 nggak usah ditulis. Kemudian min sin theta turunannya adalah min cos theta. Nah, kemudian V-nya ya, V-nya berapa? Sin theta min 3. Sin theta min 3. Maka V aksennya atau turunan dari V itu sin ya, turunannya sin apa? Cos theta, kemudian min 3-nya turunannya 0, jadi nggak usah ditulis. Oke, berikutnya kita gunakan rumus UV ya. G aksen theta sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya. U aksennya adalah min cos theta. Min cos theta dikalikan V. V-nya adalah sin theta min 3. Kemudian dikurangi dengan U, ya U-nya adalah 1 min sin theta. Kemudian dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah cos theta. Seperti ini. Ya, kemudian kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah sin theta min 3 kuadrat seperti ini. Sama dengan, nah ini kita kalikan ya, distributif ya, min cos theta kali sin theta sama dengan min sin theta cos theta. Ya, saya nulisnya sin dulu ya. Walaupun di sini cos, tapi saya ubah menjadi sin theta cos theta, nggak apa-apa karena ini bersifat distributif. Kemudian ini min cos theta kalikan min 3 jadinya plus 3 cos theta. Kemudian min kali 1 kali cos theta jadinya min cos theta. Min kali min sin jadinya plus ya. Plus sin theta cos theta. Seperti ini. Baru dibagi dengan berapa itu? Sin theta min 3 kuadrat. Perhatikan ya, ada min sin cos ya, min sin theta cos theta kita bisa coret karena di sini ada sin theta cos theta. Kemudian 3 cos theta dikurangi cos theta. Berapa? Tinggal 2 cos theta ya. 2 cos theta dibagi dengan sin theta min 3 kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana nih? 2 cos theta per sin theta min 3 kuadrat. Jawabannya yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Mas guys. Jika H theta sama dengan theta plus pi per 2 sin theta, maka H aksen theta sama dengan, nah ini perhatikan lagi ya, fungsinya adalah fungsi dalam bentuk perkalian. Ya, perkalian maupun pembagian kita gunakan rumus UV. Ya, ingat ya. Ini yang depan kita misalkan dengan U, yang belakang kita misalkan dengan V. Apakah boleh V-nya yang di sebelah depan, yang di depan atau yang di kiri, U-nya yang di kanan? Boleh ya, kalau perkalian karena bersifat komutatif. Tapi kalau pada bentuk pembagian itu nggak boleh karena tidak bersifat komutatif. Oke, langsung kita selesaikan ya. Kita misalkan dulu tadi U ya, misalkan U sama dengan apa? U itu theta ditambah pi per 2. Kemudian U aksennya atau turunannya U. Nah, perhatikan di sini ada theta ya. Theta itu adalah variabel yang akan kita turunkan. Dan pi per 2 ini adalah sebuah konstanta karena dia tidak mengandung variabel theta. Maka kalau kita turunkan pi per 2-nya akan menghasilkan 0 ya. Theta itu sendiri kalau diturunkan hasilnya 1 gitu. Kemudian V. V-nya adalah sin theta. Nah, turunan dari sin apa? Turunan dari sin adalah cos theta. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Maka H aksen theta sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Seperti ini. Ya, kita masukkan U aksennya 1, V-nya adalah sin theta ditambah U-nya adalah berapa itu? Theta ditambah pi per 2 dikalikan V aksen atau cos theta. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 1 kali sin theta sama dengan sin theta ditambah ini. Theta kali cos theta jadinya theta cos theta.
ya, distributif. Kemudian pi per 2 dikalikan cos theta, ini juga pi per 2 cos theta. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah sin theta ditambah theta cos theta ditambah pi per 2 cos theta. Jadi positif semua. Yang mana jawabannya? Yang E ya. Oke, yang E jawabannya mas-mas guys, coba guys. Oke, berikutnya soal turunan fungsi trigonometri, ya, hasil diferensial. Nama lain dari turunan, ya, turunan fungsi itu adalah diferensial. Jadi jangan kaget ya. Diferensial dari tx sama dengan sin x plus 1 kali sin x min 2. Nah, ini perkalian, ini fungsi lagi. Jadi ini u, ini v, ya, seperti soal-soal sebelumnya. Ya, kita misalkan, misal u sama dengan sin x ditambah 1, maka u aksennya turunan ini adalah apa? Cos x, ya. 1 diturunkan 0, nggak usah ditulis. Kemudian v-nya adalah sin x plus sin x min 2 ya. Sin x min 2 turunan sin adalah cos x ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Turunan dari fungsi T besar itu adalah T kecil ya, seperti ini. Atau bisa juga ditulis T aksen seperti ini juga boleh. Sama dengan apa? U aksen V ditambah U V aksen. Sama dengan U aksen cos X. Cos X dikalikan V. V-nya adalah sin X min 2 ditambah U, yaitu sin X ditambah 1 dikalikan V aksen. V aksennya adalah cos X. Seperti ini. Sama dengan kita kalikan distributif ya. Jadinya cos X sin X, jadinya sin X cos X gitu. Ini saya tulis sin dulu ya. Kemudian cos X kali min 2 jadinya min 2 cos X. Kemudian ini juga dikalikan sin X kali cos X ya, sin X cos X. Kemudian 1 kalikan cos X jadinya cos X. Ini sama dengan, ini perhatikan, sin X cos X ya ditambah sin X cos X jadinya berapa? 2 sin X cos X. Nah, kemudian min 2 cos X ditambah cos X jadinya min cos X ya. Nah, perhatikan di sini 2 sin X cos X ada nggak di pilihannya? Nggak ada. A, B, C, D, E nggak ada semua. Nah, berarti kita harus ubah bentuk 2 sin X cos X menjadi bentuk yang lain ya. Kalau kita lihat di sini, ini menggunakan sudut rangkap semua nih mas-mas guys ya. Sin 2X, sin 2X, sin 2X ya, cos 2X, cos 2X. Coba diingat-ingat kembali materi kelas 11-nya ya. 2 sin X cos X itu kita bisa mengerucut ya ke sin 2x atau cos 2x. Kalau misalkan kita gunakan rumus cos ya, cos 2x. Cos 2x itu bisa kita jabarkan menjadi cos x ditambah x. Nah, rumus jumlah ya, rumus jumlah sudut untuk cos itu kan kokomi sisi ya. Jadi cos x kemudian min sin x gini, seperti ini. Atau ini merupakan identitas trigonometri juga ya. Ini cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi kalau yang cos tidak mungkin, karena cos 2X hasilnya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Sedangkan yang akan kita cari adalah yang min 2 sin X cos X. Nah, kita coba yang sin sekarang. Ya. Yang sin di bawahnya sini. Sin 2X itu sama dengan sin X tambah X, ya kan? Nah, rumus dari rumus jumlah ini, maksudnya penjabaran dari rumus jumlah ini adalah apa? Sin X cos X ditambah cos X sin X ya. Seperti ini kan? Nah, ini kan sama nih, sin X cos X sama cos X sin X. Ini kan bisa kita balik ya. Sinnya di sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah 2 sin X cos X. Nah, seperti ini. Maka yang kita ambil adalah yang tentu saja yang sin 2x. Ini sin 2x min cos x. Jadi itu ya mas guys, mbak guys jawabannya. Nah, ini kalau yang lupa
Sekarang jadi ingat lagi ya, bahwa sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi jawaban yang benar yang mana nih mas guys, Mbak guys? Yang sin 2x min cos x. Jadi jawabannya yang C ya. Oke mas guys, Mbak guys, seperti biasa saya sisakan satu soal untuk mas guys, Mbak guys berlatih ya. Untuk kunci jawabannya akan saya tulis di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.